يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا المصطفى محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فيا عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وخاب الطاغون كما قال الله تعالى في كتابه المنزل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آيته الأخرى واتقوا الله لعلكم تفلحون. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan adanya takwa di dalam diri kita akan menyelamatkan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbagai banyak kata yang Allah tampilkan dalam firman-Nya. Yang paling banyak yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan suatu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah berdamai dengan keadaan kita. Menerima dengan apa yang sudah menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini menjadi fenomena besar untuk kalangan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Mungkin beberapa orang susah untuk bisa mempraktekkan berdamai dengan keadaannya, menerima dengan apa yang sudah menjadi garis dari Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya. Kenapa ini penting? Walaupun sering disampaikan, tetapi main idenya dalam Al-Qur'an Allah sering mengingatkan kita. Dalam spesifiknya Allah berfirman, "Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum." Yaitu yang artinya sesuatu bisa jadi, kata Allah, sesuatu yang kita anggap baik itu sebetulnya buruk untuk kita. Dan sebaliknya, sesuatu yang kita anggap itu buruk tapi itu baik untuk kita sebetulnya. Dalam arti kata lain, penglihatan kita itu terbatas, sedangkan Allah itu tanpa batas. Maka ada istilah yang lain, yaitu dalam kehidupan ini kita tidak akan pernah luput seorang pun dengan istilah namanya luput dari ujian, atau dalam bahasa kita sering disebut dengan musibah. Hadirin, ujian itu datang, sesuatu itu datang, tidak mengenal dia tua ataupun muda, dia kaya ataupun miskinnya. Tapi semua manusia yang diciptakan oleh Allah, hatta Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap harinya ada ujian, yang tujuannya ujian itu untuk bisa meningkatkan derajat manusianya. Ketika ujian untuknya dipahami adalah sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang dia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, idza ahabballahu 'abdan ibtala. Salah satu tanda cintanya Allah kepada seorang hamba itu diuji. Faman sabara ijtabah. Kalau dia sabar dengan apa yang dikehendaki oleh Allah kepadanya, maka dia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Faman radiya istafa. Apabila dia ridho terhadap dengan apa dan sabar dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah kepadanya, maka dia akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan manusia itu diujinya berbagai macam. Ada yang diuji dengan penyakitnya, ada yang diuji dengan kekayaannya. Kalau kita lihat orang-orang terdahulu yang Allah abadikan dalam Al-Quran, kisah-kisahnya, ada orang yang diberi penyakit yang luar biasa. Kita sebut dengan Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud mempunyai penyakit yang tidak akan datang kepada umat sebelumnya dan tidak akan pernah datang ke umat setelahnya. Ini Nabi Daud. Ada yang diuji dengan kekuasaannya. Siapa? Fir'aun, laknatullah alaih. Fir'aun diuji oleh, kan masih hamba Allah. Fir'aun diuji oleh Allah dengan kekuasaan, malah dia bilang ana rabbukumul a'la. Dia mengaku Tuhan. Maka ini kekuasaan. Maka hari ini ketika kita melihat fenomena bahwa kekuasaan itu adalah segalanya, maka dibantah oleh Allah dalam firman-Nya. Maka semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ujian. Nah, itu yang merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang juga diuji oleh Allah dengan kekayaannya. Dulu juga ada orang yang diuji dengan kekayaannya. Siapa? Qarun. Ketika dia selengah dengan kesombongannya, dia juga akan dihabiskan dengan kesombongannya. Maka semuanya tidak ada yang abadi hadirin. Semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Maka hidup dan mati kita kepada Allah hanya milik Allah. Dan ingin Allah tegaskan bahwa ketika kita diciptakan di dunia, maka disitulah juga dilahirkan ujian-ujian untuk kita. Agar apa? Ketika ujian itu bisa dimaknai sesuatu yang bisa mengangkat derajat kita, akan mendekatkan kepada diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita termasuk orang-orang yang beruntung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, ketika ujian itu kita tidak bisa berdamai dengan keadaan kita, kita malah sebaliknya membantah dengan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam ada riwayat yang lain, falyakhruj rabban siwa. Kalau sudah tidak bersyukur dengan apa yang Allah beri, tidak ridho dengan Allah apa yang Allah tentukan, falyakhruj rabban siwa. Silahkan cari Tuhan selain aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi pukulan telak bagi kita bahwa sesungguhnya manusia dilahirkan itu sudah dengan sesuai porsinya. Walaupun ada bahasa manusia itu sawang sinawang, memang selalu melihat dengan orang lain, tetapi kita bisa mengontrol itu, bahwa kita tahu bisa menjadi hiburan untuk kita, motivasi untuk kita, bahwa sesuatu yang baik bagi kita belum tentu baik menurut Allah Subhanahu wa taala, tapi yang sudah menjadi bagian kita, insyaallah itulah yang terbaik untuk kita. Maka hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya pernah membaca dalam suatu artikel atau dalam suatu kitab, Rasulullah SAW pernah bersabda, dalam hadisnya beliau pernah bersabda seperti ini, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan katakan bahwa seandainya aku begini maka seandainya nanti begini. Nah, itu sesuatu yang sudah tidak menerima. Karena sesuatu yang sudah seandainya di depannya, maka kata Nabi, itulah pintu masuknya godaan syaitan. Karena seandainya sudah terjadi, maka yang sudah terjadi, terjadilah. Kun fayakun. Allah tidak akan memberikan sesuatu itu, ujian, melebihi batas ujian kepada seorang hamba. Maka ujian yang diberikan kepada hamba itu sesuai dengan kekuatannya. Dan kita tahu dan kita sering baca bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Seorang itu tidak akan pernah membebankan, Allah itu tidak membebankan seseorang sesuai dengan apa yang dia mampu. Dan insya Allah ketika seseorang bisa berusaha semaksimal mungkin, ya, menerima dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dia termasuk orang-orang yang selamat, bukan hanya di dunia tapi nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat bahwa semuanya akan kembali kepada Allah dan semuanya itu titipan. Semuanya itu titipan. Maka karena titipan, maka kita belajar
dengan orang-orang yang menerima kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala apa yang telah diberikan, insyaallah akan kita nazid, kita akan ditambahkan nikmat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan malah dikurangi. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd, ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun وخاب الطاغون. كما قال الله تعالى في كتابه المنزل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Al-ayah. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dimana dia menerima dengan segala keadaan itu adalah mereka yang hatinya selalu tenang. Orang-orang yang tidak pernah memikirkan bagaimana endingnya. Yang penting kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya itulah orang-orang yang diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak aku ciptakan, kata Allah, "Ma khalaqtul jinna wal insa," jin dan manusia, "illa liya'budun," kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang hidup di dunia, maka apapun yang dimilikinya itu semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dirahmati oleh Allah, apapun yang kita punya itu segalanya titipan dan harus dikembalikan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ketika harta yang kita miliki untuk sarana wasilah, bukan goyah, bukan suatu tujuan harta kita. Goyah kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Wasilah kita, harta kita itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tahu ada namanya Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan dengan segala kekayaannya justru mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah sebuah wasilah hartanya untuk menuju ghoyah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tahu juga ada Qarun yang Allah titipkan harta juga tapi malah menjadi bumerang atau kesombongan untuknya, maka justru itulah yang bisa membinasakan dan melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup itu pilihan. Hidup itu adalah pilihan, mau yang mana. Kita ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai pilihan. Tapi sebaik-baik pilihan adalah kepada Allah Subhanahu wa taala kita akan kembali. Dan semoga kita yang hidup saat ini, yang namanya masih diberikan umur, kalau kata Nabi, khairun nas man tala umruhu hasuna amaluh. Kata Nabi SAW, mereka sebaik-baik manusia adalah mereka yang panjang umurnya dan juga panjang kebaikannya. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluh. Dan seburuk-buruk manusia mereka yang panjang umur tapi malah mereka melakukan keburukan-keburukan di dalam sisa hidupnya. Semoga sisa umur kita yang entah kapan sampai kapan kita kembali kepada Allah, dan itu kita gunakan untuk kebaikan-kebaikan. Kita gunakan untuk hal-hal yang manfaat, dan kita juga akan kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan apa yang kita doakan kepada Allah, kita hajatkan kepada Allah, itu semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosa kita juga diampuni seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala, amdan au bi ghairi amdin, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja, kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم افتح لنا فتوح العارفين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقم الصلاة